kesehatan dan gerakan ekonomi kerakyatan. Dengan fokus kita adalah kedaulatan dan tata niaga dengan menggunakan enzim aktivator. Nanti saya jelaskan enzim aktivator seperti apa. Nah, dengan melalui enzim aktivator itu kualitas pangan kita, ya, tanaman, ikan, finansial, gas, apapun itu menjadi kelas dunia, menjadi terbaik atas dasar hasil uji lab, mudah diuji fisik. Nah, kemudian kenapa begitu? Karena ini pangan sangat penting, apalagi di suasana lockdown seperti ini. Nah, ini menjadi pangan skala kecil, skala rumah tangga itu menjadi sangat urgent. Ya, kemandirian pangan keluarga itu sangat-sangat urgent saat ini. Saya yakin sangat terasa sekarang. Ya. Masih sakit juga. Nah, kesehatan juga. Kita kan kesehatannya kita garap, yaitu nah ini semua ahlinya David terus terang Bapak. Ya, yang menemukan enzim aktivator itu Pak David. Nah, kebetulan terapis kita yang juga luar biasa. Yang sebelumnya saya tidak nyangka, ternyata Pak David alhamdulillah beberapa banyak sekali kasus termasuk orang tua saya sendiri yang hampir 2 tahun tidak bisa sholat, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Alhamdulillah diterapi Pak David. Sambil ngobrol dengan saya itu terapinya juga. Itu alhamdulillah 45 menit Allah paling sembuhan. Nah, kemudian ketika kita mewujudkan kualitasnya bagus dan kita sehat untuk rohani masing-masing, nah gitu ya. Kita berbagai macam agama, berbagai macam suku, rohanian terserah masing-masing. Nah, kemudian nanti fokus kita juga tentu saja gerakan ekonomi kerakyatan. Nah, kenyataannya dengan 2 poin di atas itu, insya Allah gerakan ekonomi kerakyatan itu akan angkat dengan sendirinya, terwujud dengan sendirinya. Nah, Bapak kita tahu bahwa selama ini yang disebut makanan sehat itu biasanya tidak enak. Ya, makanan di rumah sakit, misalnya gitu ya, itu diperhatikan oleh ahli gizi dan sebagainya, tapi enggak enak. Makanan yang enak biasanya itu tidak sehat. Ya, kolesterol tinggi lah, minyak lah, macam-macam. Gitu kan? Nah, dengan enjak yang ditemukan oleh Pak David, itu insya Allah kita bisa mewujudkan makanan yang sehat, lezat, mencerdaskan, dan sekaligus mengobati. Dan ini fakta, bukan katanya. Ya, ini fakta. Tentang halal tentu teman ya secara syariah. Nah, jadi dengan temuan Pak David, enjak itu insya Allah yang disebut makanan dalam ajaran agama Islam disebutkan halalan thayyiban. Ya, halalnya teman kita cara sembelih kita thayyiban, yaitu apa? Ya sehat, ya lezat, ya mencerdaskan dan mengobati. Ada jargon yang sangat penting, ada pepatah dalam bahasa Inggris kalau jadikan makananmu sebagai obat. Sebab jika tidak, maka obat akan menjadi makananmu. Nah, berarti sakit kan kalau makanan kita obat. Nah, makanya kita memilih makanan yang sehat, ya, yang berkualitas tinggi. Nah, itu Bapak, inilah aktor penting, ya, terpenting di center, ya, Pak David. Itu yang beliau pegang itu red beet. Bayang nggak Ibu Bapak red beet sebesar itu? Ya, kalau saya juga suka red beet itu, ya paling perempatnya yang pegang Pak David lah. Ya. Atau mungkin ada lebih besar sedikit, mungkin paling besar separuhnya lah, nggak nyampe sebesar itu. Atau sepertiganya. Ya. Nah, melalui enjak NZ Pro. Nah, NZ Pro untuk manusia, enjak ini untuk tanaman, untuk ternak, untuk unggas, dan sebagainya. Nah, ini mampu membuat nian makan perikanan ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini saya tunjukkan. Nah, ini NZ 501 untuk tanaman, untuk semua jenis tanaman. Kemudian 01 untuk ikan, ya. 501 artinya 50 mili untuk 1 hektar. Nah, kebayang Ibu Bapak, 50 mili itu hanya 1/5 tas aqua. Itu cukup untuk 1 hektar, itu dicampur dengan air. Nah, enjak 01 itu untuk ikan. Untuk ikan artinya 1 tetes untuk 1 kubik meter. Nah, enjak 140 ini untuk ruminansia, untuk sapi, untuk kambing, untuk kerbau. Ya. 140 artinya 1 tetes untuk 40 kg berat sapi. Nah, kalau kambing 20 kg. Kerbau, sapi, nah itu 140. Berarti 1 tetes untuk 40 kg. Kemudian enjak 120. Nah, enjak 120 ini artinya 1 tetes untuk 20 ekor ayam. Nah, nanti enjak 120 ini berpasangan dengan NZ Pro ayam. Oke. Nah, ini kita lihat record David, ya. Jagung manis bisa panen hingga 26,5 ton per hektar. Dengan derajat kemanisan 20. Ya, maka bisa dimakan mentah hingga mendapatkan rekor muri. Nah, ini sekitar 115 orang di seluruh Indonesia. Paling timur itu Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian paling barat itu Pekanbaru, Mai, dan berbagai daerah wilayah utara itu ada Makassar, Balikpapan, dan sebagainya. Nah, kami sedang bersama-sama menanam jagung manis ini yang diciptakan rekornya oleh rekor muri oleh Pak David. Nah, Bapak bisa kebayang standar nasional itu jagung itu panen 14 ton.
Bapak David bisa panen 26,5 ton. Kemudian derajat kemanisannya 20 brix. 20 brix itu bisa dibayangkan kalau tebu itu sekitar 12, mungkin paling tinggi 14 brix. Nah, ini di atas tebu. Tahu lebih manis dari tebu. Maka tebu itu bisa dimakan mentah, layaknya kita memakan buah-buahan. Ya kan? Keren banget. Makanya kita awal ini 115 orang yang penasaran ingin membuktikan benar nggak nih jagung dengan rasa 20 itu manis seperti apa. Nanti pas panen kita akan makan bareng-bareng. Nah, ini apa namanya, salah satu web antara news.com, yaitu yang masih ada sampai sekarang. Kita ya, masih banyak web yang lain yang memberitakan perolehan apa itu namanya, kormuli Pak David dan teman-teman. Nah, yang daging itu proteinnya hampir 2 kali lipat standar dunia, 29,69. Lemaknya lebih rendah dari standar dunia. Omega 3, omega 6, omega 9. Nah, omega 9 itu satu-satunya yang gas atau lansia atau ternak apapun yang bisa menghasilkan omega 9. Itu ya baru temuan Pak David Enjak. Kalau untuk ternak lansia itu 140, kalau untuk ayam itu 120, dan Enjak ayam, untuk ikan itu Enjak 01. Itu satu-satunya Pak David. Kemudian kolesterol dan antibiotik tidak terdeteksi. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan kalau kita membeli DOT atau DOL chicken, duit ayam kecil di poultry shop, itu sudah divaksin. Tapi setelah 1 bulan di treatment dengan Enjak, itu unsur kimianya sama sekali tidak terdeteksi. Mungkin tidak bawanya, lembut alami, digoreng tanpa minyak, tanpa bumbu, sudah sangat juicy. Nah, ini Ibu Bapak, Anda yang belum pernah mencicipi, belum pernah alami, tentu agak susah dibayangkan ini ya, seperti apa ya? Daging ayam kok tidak bau anyir? Digoreng tanpa minyak, tanpa bumbu sudah juicy, itu seperti apa? Nah, ini nanti makanya setelah training online ini Bu Bapak, kami harapkan segera peternak ayam ya, mulai dari 10 atau 20 ekor lah ya. Oke. Kemudian puyuh juga demikian. Telur puyuh, setiap kita sebut telur puyuh pasti image kita langsung kolesterol tinggi nih. Itu memang benar ya, memang benar. Kecuali puyuh yang ditreatment dengan Enjak 120. Nah, dengan ditreatment dengan Enjak 120 itu, sebentar. Nah, itu kualitasnya sangat tinggi. Bahkan omega 9 untuk telur puyuh, Ibu Bapak lihat nih 5.000 lebih. Ini tahu di atas ayam, tahu di atas telur ayam sehat. Nah, makanya Pak David ini jadikan hasil apa namanya, uji lab ini untuk menerapi penyakit apalagi yang berhubungan dengan kolesterol, dengan jantung. Nah, kalau selama ini orang ketakutan telur puyuh, waduh kolesterol, begitu ya. Nah, justru di tangan Pak David, di tangan kita semua yang memakai Enjak 120 dan Enjak Pro Gas atau Enjak Pro Ayam, maka telur puyuh kita justru menjadi obat kolesterol, obat jantung dan sebagainya. Makan mentah sak kulit-kulitnya, di 2 per 2. Nah, ini sudah banyak testimoni di apa namanya, di YouTube yang saya bina, kemudian di Facebooknya Pak David, itu banyak sekali testimoni-testimoni. Kita tidak bau anyir, ini telurnya bisa cupit, goreng tanpa minyak, tanpa bumbu, sudah sangat lezat. Dan masih banyak lagi produk-produk berkualitas tinggi lainnya seperti padi, kentang, bawang merah, telur sapi, domba dan sebagainya. Ini semuanya akan dibuktikan secara laboratorium tahap mudah didemonstrasikan. Kasih contoh dulu Bapak. Oh ya, satu poin lagi saya lupa. Tujuan kita adalah skala rumah tangga. Maka kami menyebutnya teras pangan mandiri. Mana kalau kita punya lahan sebetulnya 3 kali 3 meter, kita sudah bisa memproduksi sayur, buah, herbal, tanaman hias, daging, telur, ikan dan sebagainya. Fesesnya pun bisa diproses dengan fermentasi atau dengan biodiesel, nanti saya tunjukkan, ya kan? Nah, tentu awalnya kita konsumsi sendiri, kemudian kita jual ke tetangga, ke kanan, ke teman dan sebagainya. Nah, kalau sudah lebih produknya, seperti biji center itu luasnya hanya 230 meter, itu sudah lengkap dengan ruang pertemuan, ada ruang tidur ruang, ada dapur, ada musola, ada macam-macam, dan itu juga memproduksi ayam, ikan, tanaman dan sebagainya. Nah, maka itu kita pasarkan di mana? Yang kita produksi kita pasarkan nggak usah jauh-jauh, di rumah sendiri aja. Rumah sendiri, tentu kita dengan mengkampanyekan, mengedukasi orang lain. Nah, makanya kalau manual, kalau one on one itu agak lama. Makanya kita tunjang dengan teknologi, dengan digital marketing. Ya, alhamdulillah, ini saya dan beberapa alumni di center sudah mengembangkan itu, ya kan, dengan digital marketing. Makanya Ibu Bapak saya minta Anda mengisi daftar hadir. Ini supaya kami selalu terrecord siapa aja sih sebenarnya yang ada di kuliah hari ini, ada di kuliah tanggal sekian, ada di kuliah tanggal sekian. Nah, kemudian kenapa saya minta tanggal lahir? Supaya kami bisa mendoakan pada saat Ibu Bapak semuanya pas ulang tahun. Nah, gitu kan. Kami secara periodik kirim doa. Insya Allah kontak di antara kita ini akan terjalin selalu dengan hangat, ya kan? Itu tujuannya. Nah, ketika ini sudah ada beberapa orang, ada di Lombok, ada di Bali, ada di Surabaya, Malang,
dan seterusnya di Medan, di Bro ini sudah mulai, Makassar, ya kan, Tangerang. Nah, ini kan lintas kota nih. Ketika kita omset, misalnya saya punya kenalan di Bali. Nah, kalau ada order dari Bali, ketika saya kirim sendiri dari Bandung, tentu menghabiskan ongkos. Ongkosnya sangat mahal. Saya tinggal kontak dengan anggota komunitas di Bali, Pak Gagu misalnya. Pak Gagu, ini saya ada order 5 kilo ayam nih, mohon dikirim ke alamat ini, ke nama ini. Nah, saya sebagai informan, sebagai orang yang memberitahu ke Pak Gagu, saya mendapatkan marketing fee 20%. Ya gitu kan? Yang Pak Gagunya tentu saja mendapatkan 80% itu sudah sangat untung, ya kan? Untung kita sangat besar. Nah, lebih seperti itu. Nah, maka sekali lagi kita produksi di halaman rumah, kemudian dipasarkan di mana? Di rumah kita sendiri. Yang saya sebutnya rumah supermarket pangan sehat. Jadi teras pangan mandiri kita produksi di sekitar rumah, bisa di dalam rumah juga, di teras dimanapun, ya pokoknya yang sekitar rumah. Nah, kita pasarkan juga di rumah sendiri sehingga tidak membutuhkan perizinan yang rumit dan sebagainya. Ya, kita sebutnya rumah supermarket pangan sehat. Nah, ini Bapak, tentu kalau tadi kita butuh sawah, ya. Kalau sedikit mungkin tanggung ya. Ini padi yang pakai Enjak 501, Ibu Bapak bisa bayangkan. Padi sebegini hebatnya. Ya. Nanti saya tunjukkan juga bandingannya dengan yang tanpa Enjak. Ya. Oke. Lihat nih. Luar biasa. Anakannya jumlahnya sangat banyak. Ya. Sangat subur. Buahnya sangat padat. Nah, ini kita lihat. Menyenangkan sekali. Hijaunya itu warnanya luar biasa. Nah, ini lihat. Nah, ini. Ketika di zoom, buah ini tuh banyak sekali, buah Pak. Ya. Bandingkan yang ini yang pakai Enjak nih. Yang ini yang tidak pakai. Jauh sekali. Oke, saya ulangi, ini yang pakai Enjak. Coba hitung jumlahnya itu, berapa biji itu? Ini yang nggak pakai Enjak. Nah, kalau saya jajarkan seperti ini. Jauh sekali. Nah, negeri yang subur makmur gemah limpah loh Jinawi itu mana nih? Ya kan? Ternyata kondisinya yang sebelah kanan. Ya. Maka insya Allah melalui Enjak ini yang namanya negeri yang subur makmur gemah limpah loh Jinawi, ya kan? Subur ingkang samyo tinandur, ya. Subur sekali apapun yang ditanam itu bisa hidup subur. Nah, kemudian insya Allah kita bisa wujudkan bareng-bareng. Itu Pak David tidak bisa sendiri. Nah, ini yang nggak pakai Enjak. Yang tadinya nggak pakai Enjak itu seperti ini kondisinya. Ya. Nah, lihat Ibu Bapak sebelah kiri itu yang pakai Enjak, dan sebelah kanan itu padi yang bagus, ya. Sudah termasuk kategori bagus, Pak Enjak yang punya sawah sebelah. Itu Ibu Bapak coba amati berapa jumlah bulir padinya itu jauh sekali jumlahnya. Nah, ini padi tidak umur sebulan ini. Yang sebelah kanan itu sudah mau panen, nggak pakai Enjak. Nah, sebelah kiri itu sebulan lebih muda, kondisinya seperti itu. Bisa kebayang panennya nanti seperti apa. Nah, ini lagi pisang. Ini hanya selisih 1 bulan. Ambil aja itu dulu. Rasa mute dulu. Udah dimatikan kerannya? Oke. Nah, Ibu Bapak bisa kebayang nggak? Ini kondisi tanggal 26 April. Kira-kira tanggal 26 Mei seperti apa ya? Saya juga penasaran ini. Seperti apa nih yang kanan nih? 26 April. Ini 28 Maret. Nah, di ujung apa namanya? Jantung pisang itu potong, kemudian dikasih Enjak seperti ini, sebelah kanan ini. Nah, sebulan lagi kira-kira seperti apa tuh? Asat sekali insya Allah. Ya. Saya juga penasaran, pengen lihat fotonya, pengen lihat videonya. Nah, bawang merah nih. Ini bukan di BC Center Ibu Bapak. Itu foto Pak David, dan waktu ada tim BC Center yang menanam, orang Lembang. Nah, kemudian panen dibawa ke BC Center, nanti Pak David foto waktu itu di posisi di BC Center. Nah, udang tuh lihat. Udang sebegitu besarnya itu. Ya. Udang fanami. Ini ikan patin. Ibu Bapak pernah lihat ikan patin? Kalau disembelih, kalau di apa? Lah, itu lihat itu lemaknya luar biasa. Hampir nggak kelihatan lemaknya. Nah, ini ikan patin juga. Pak amati apa yang dilakukan Pak David, Ibu Bapak. David lagi buka puasa tuh. Nah, tai sapi itu bahwa sapi yang memakai Enjak 140 itu begitu sehatnya, makanya fesesnya pun kering. Kan Pak David berani menjilatnya. Ayam nih. Ambil dulu. Nah, Ibu Bapak lihat, ayam ini beratnya, kelihatan di sini ya, 6,5 kilo Ibu Bapak. Pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak ya orang yang mampu beternak sampai bobot 6,5 kilo? Mati nggak kira-kira ayamnya? Nah, ini saya lihat ada beberapa alumni BC Center, termasuk saya sendiri, mencoba kemarin maksimum itu 4,5 kilo. Tukang Hafid dari Bandung Selatan itu 4,5 kilo. Nah, waktu itu dihadiahkan ke teman-teman di BC Center, sate bareng-bareng. Nah, ini lihat.
pakai enjak. Ini ayamnya Pak David yang sebutnya Gode, namanya Gode. Waktu mau disembelih nih Pak David tangannya luka-luka, nanti berontak sekali fisiknya. Nah ini setelah disembelih nih, jadi seperti itu, besar sekali ayamnya. Nah, untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mewujudkan sehat dan sejahtera Indonesia, makanya kami tim BJ Center selalu menyelenggarakan kegiatan apa? Training-training, ada hidroponik, padi, jagung, dan aneka tanaman lainnya nanti bertahap. Dan ayam, hiu, ikan, finansial dan sebagainya. Dan Pak David sangat berpengalaman untuk itu dan kita bersyukur sekali. Pak David juga empengan orangnya selalu mendampingi kita bersyukur sekali. Nah selain itu juga kami membuat yang disebutnya hybrid action. Hybrid itu dalam bahasa Sunda artinya terbang. Ini juga singkatan yaitu hidup bagi, hidup manfaat, hidup berdampak, dan hidup berkati. Nah ini membuat terapi kesehatan cakra, ya, itu juga temuan Pak David juga terapinya. Kalau Ibu bisa bayangkan kurang lebih bukan untuk menyamakan ya, kurang lebih seperti bekam, tapi memang tidak jauh karena ahli bekam tidak tahu di mana titik sakitnya. Sementara David atau murid-muridnya terapis cakra ini persis di mana titik penyakitnya. Maka sangat cepat, penyembuhannya sangat cepat. Nah ini dalam kondisi normal kami sebulan sekali bikin penuh sekali di kata sekali dan kadang-kadang di beberapa kota di Solo Tigo di tempat lain gitu ya. Nah dan beberapa langkah yang dilakukan komunitas BJ Center tersebut diharapkan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia akan sehat dan sejahtera. Amin. Ibu Bapak, mari bergabung dengan komunitas BJ Center untuk sehat dan sejahterakan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan ujung-ujungnya adalah bangsa kita, Indonesia tercinta. Itu bagian pertama, saya lanjut ke materi utamanya, yaitu oke, kenapa sih yang sehat itu begitu luar biasa, begitu dahsyatnya? Apa kuncinya? Nah, ini saya jelaskan dulu. Apa ayam sehat BJ Center atau alumni BJ Center yang sudah beternak, jumlahnya cukup banyak, ya. Baik pedaging maupun telur sangat dahsyat. Berdasarkan hasil uji lab, memang di atas standar dunia. Salah satu standar dunia yaitu USDA, European Database for Standard Reference, yaitu standar Amerika. Itu memang kualitas kita di atas, proteinnya jauh di atas, lemaknya lebih rendah. Udah itu lemak kita juga sampai lebih rendah juga lemaknya lemak sehat, lemak omega 9. Bebas antibiotik dan sebagainya. Saya dulu. Oke. Saya tidak tahu. Nah, ini Dr. Fatah, dosen Pendidikan Unpad, beliau pernah menyampaikan ke saya, Indonesia ini yang ahli menghilangkan bau feses itu udah banyak. Tapi yang meningkatkan value daging, kualitas daging. Nah, itu ya nyatanya memang baru Pak David. Ya. Kenapa begitu hebat? Fesesnya tidak berbau. Karena dengan enjak itu, metabolisme tubuh ternak itu menjadi sehat. Penyerapan nutrisinya menjadi optimal. Hingga sisa pakan yang menjadi feses sangat minim. Membuat fesesnya kering, kan kurang kandungan protein penyebab bau menyengat amonia. Kan feses ayam ditempel di hidung pun tidak bau. Nah, saya biasanya kalau ada tamu-tamu ke tempat saya itu saya demokan. Feses saya tempelkan di hidung saya, tetap tidak bau ya. Feses bisa diproses dengan teknik fermentasi maupun biodiesel yang menghasilkan biogas untuk memasak pupuk organik cair dengan kualitas yang sangat tinggi. Nanti saya tunjukkan di sini beberapa contohnya. Ini misalnya Ali, salah satu tamu kami. Kita lihat dulu videonya. Oke, jadi apa yang membuat itu semua Ibu Bapak? Yaitu Enjak 120 dan NJ Pro Ayam. Enjak adalah enzim aktivator. Enjak adalah enzim aktivator yang bekerja mengaktifkan seluruh sel-sel ternak hingga metabolisme ternak itu menjadi lebih optimal. Nah ini banyak sekali ya Ibu Bapak yang grup tanya apa sih bedanya Enjak sama NJ Pro Ayam. Nah ini Enjak itu enzim aktivator yang bekerja mengaktifkan seluruh sel ternak sehingga metabolisme ternak menjadi lebih optimal. NJ Pro Ayam adalah herbal untuk meningkatkan imun tubuh ternak hingga ternak lebih aman, lebih tahan terhadap perubahan suhu, menjaga tubuhnya tetap sehat. Makanya kalau Enjak ini diberikan Enjak 120 itu diberikan setiap hari 1 tetes untuk 20 ekor. Untuk NJ Pro Ayam itu diberikan tanggal 1, 2, 3 15, 16, 17 pada saat cuaca ekstrim. Nah, maka ayam sehat di BJ Center itu dibentak-bentak aja nggak masalah, ya kan? Kan stres. Nah, bila selama budidaya ternak itu suhu dan cuaca normal, maka sebenarnya penggunaan Enjak 120 saja itu sudah cukup. Ini masalahnya, kita di Indonesia kadang panas ekstrim.
kadang hujan juga ekstrim. Nah itu yang kita nggak tahu, makanya paling aman itu dipakai dua-duanya. Nah ini NJAK 120, yang ibu bapak belum pernah lihat botolnya seperti ini. Ini NZ Pro, NZ Pro ayam, NZ Pro gas. Oke. Nah cara aplikasinya NJAK 120 dan NZ Pro ayam sekali lagi, NJAK 120 artinya 1 tetes untuk 20 ekor. Ya, satu botol itu isinya 10 mili atau 200 tetes. Harganya 96.000. Setiap hari dicampurkan dengan air minumnya 1 tetes untuk 20 ekor. Ya. Kalau untuk petelur itu 1 tetes untuk 10 ekor ya Ibu Bapak ya. Kalau untuk petelur, kalau per daging itu 1 untuk 20. Nah, NZ Pro ayam itu diberikan setiap hari ke 1, 2, 3, 15, 16, 17. Kenapa begitu? Karena menurut ahli itu penyakit ayam itu muncul di hari ke 1, 2, 3, 15, 16, 17. Kemudian kalau dipelihara lebih lama lagi itu tanggal 1, 2, 3 berikutnya lagi. Gitu. NJAK dan NZ Pro ayam bisa dicampur ke air minum sekaligus. Jadi nggak usah ya dicampurkan langsung nggak apa-apa ya. Air minum diperkirakan habis dalam waktu 24 jam Ibu Bapak. Jadi jangan mencampur sekali campur untuk minggu, nah, apalagi untuk sebulan. Nah, jangan, pokoknya diperkirakan dalam waktu 24 jam itu sudah habis. Hingga kita ganti air minum yang lebih fresh, yang lebih sehat ya. Pastikan ayam itu tidak kekurangan pakan dan minum selama diternakan. Tidak boleh, harus selalu makan minum. Makanya sampai usia 7 hari itu lampu dipasang siang dan malam, karena lampu tidak hanya sebagai penerangan sekaligus juga sebagai penghangat. Nah kalau lewat tapi bergantung cuacanya ya, kalau di Bandung agak dingin kadang-kadang sampai 10 hari yang malam masih dipasang lampu. Nah selanjutnya itu hanya malam hari, karena ayam pada prinsipnya begitu bangun tidur makan, begitu bangun tidur makan. Dan ayam itu rabun makannya, maka perlu dikasih lampu supaya tahu di mana tempat makan prinsipnya. Nah Ibu Bapak, omega 9 versus kolesterol. Jika kolesterol tinggi, maka omega 9 rendah. Jika kolesterol rendah, maka omega 9 tinggi. Nah ini seperti timbangan begitu Ibu Bapak. Kenapa umumnya daging itu bau amis? Daging bau amis itu menandakan kolesterolnya sangat tinggi. Omega 9-nya sangat rendah. Nah, maka daging ayam, daging kambing, daging sapi yang kita makan, ikan dengan treatment NJAK, maka bau amis itu hilang sama sekali. Artinya kolesterolnya tidak ada, atau tidaknya kolesterolnya sangat rendah. Ini kandungan kolesterol lah yang mengakibatkan daging, telur, ayam itu berbau amis. Demikian juga untuk unggas dan ternak lainnya. Enzim aktivator 120 bekerja memperbaiki sel-sel inti ternak sehingga kandungan omega 9-nya muncul. Kolesterol menjadi 0. Membuat cita rasa daging menjadi meningkat luar biasa. Nah, ternak ayam untuk sehat dan sejahterakan masyarakat dan bangsa dan negara. Mari sama-sama turut andil dalam sehat dan sejahterakan bangsa Indonesia tercinta dengan cara beternak ayam sehat skala rumah tangga Ibu Bapak. Cukup 20 ekor. Ya, 20 ekor itu sebenarnya kalau kita punya lahan 1 kali 1 yaitu bikin 2 tingkat itu sudah cukup. Iya, Sen. Iya. Misalnya Dari tadi belum keluar dari kamar lagi lihat ini Zoom apa? Ini ada videonya tapi saya nggak perlu putar ya Bu Bapak ya. Ini video ini yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2050 Indonesia emas nanti 2045 2050 diprediksi akan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia 4. Nah,
Nah, ini kemudian saya tunjukkan bagian akhir sebelum kepada nanti. Ini betul-betul teknis, ya. Nah, kemana kita ternak ayam? Sangat mudah. Ibu Bapak, prinsipnya begini. Beli DOC atau DO chicken atau meat ayam, pakan itu ke nutrisop terdekat. Ini bukan ke BJ Center, ya. Nah, artinya Enjak dan NJ Pro ayam saja belinya ke BJ Center. Nah, selama ini memang belum ada teknologi lain selain Enjak dan NJ Pro ayam untuk memproduksi daging ayam yang kualitasnya di atas standar dunia. Nah, boleh pakai kandang seperti ini, paling mahal insya Allah 100.000. Ya, ini memang kemarin saya lihat ada kenaikan harga, tapi murah lah, ini cukup 100.000. Nah, kalau kandang seperti ini butuh 2 kandang kalau untuk ternak 20 ekor, ya. Atau, nah seperti ini saya tunjukkan, tidak terkena hujan atau matahari secara langsung. Pastikan aman dari binatang predator. Ya. Tikus, musang, kayak gitu. Kandang yang memenuhi syarat adalah saat kita berada di kandang itu kita merasa nyaman, maka ayam juga nyaman. Itu penting ini. Jadi banyak sekali yang tanya ke saya, kepada David, Pak, kalau di ruang pengap gimana? Jawabnya, Anda nyaman nggak di ruangan itu? Kalau Anda nyaman, ayam nyaman. Kalau Anda nyaman, ayam juga tidak nyaman. Simpel aja. Untuk kandang juga, nah, seperti itu. Nah, DO chicken, DOC, ayam usia sehari, kualitas super itu sekitar 7.500. Kalau kali 20 ekor itu berarti 150.000. Ini harga naik turun, ya. Kalau sekarang ini lagi anjlok, bawah 4.000 malah. Ya. Kemarin di Bandung itu sempat 3.600 harganya. Hancur harganya. Nah, ini, tapi ya kadang-kadang sampai tinggi bisa sampai 7.500. Kita hitung yang paling mahal aja deh. Ya. Kami sarankan DOC beli yang sudah uji di masyarakat, seperti di Bandung ini Missouri, ya. Kemudian yang cukup nasionalnya ada Caropopan, ada Java, ada Janu, ada Wonokoyo, ada macam-macam. Nah, belinya di poultry shop terdekat. Jadi kemarin ada kawan dari Papua tanya ke saya, Pak, bisa kirim DOC ke apa namanya? Manowari nggak? Aduh, saya bilang mati di jalan takutnya gitu. Ya. Kayaknya nggak bisa aja, tapi ngapain nanti berhari-hari nggak ada ngasih makan apa, mati di kapal, ya, lebih baik. Nah, untuk Bapak yang jauh dari resort, ya mungkin bisa mak sendiri nanti membuat anak ayam sendiri. Memang itu ada ilmu khusus tapi ya. Makan sekarung itu 50 gram, 50 kilogram. Harga kalau di Bandung ini Bu Bapak sekitar antara 382.000 sampai 425.000 yang paling mahal. Ya. Kalau di luar Jawa, saya dengar kemarin dari Pak Yusuf, kalau itu mahal sekali, ya. Ini pas untuk 1 bulan. Ya, kalau 20 ekor itu butuhnya 20 kg. Nah, cuma kami anjurkan setelah kami evaluasi dengan Pak David, pakan itu 50% berikan, 50% jagung. Jadi 25 kg pabrikan, yang 25 kg lagi jagung. Dengan dikasih pakan jagung, itu lemaknya nanti warnanya kekuningan, lemaknya agak banyak, tapi itu lemak sehat. Lemaknya warnanya kekuningan. Itu lezat sekali. Ya, akan beli di poultry shop. Akan minum harus selalu tersedia, jangan sampai kehabisan. Saya tekankan lagi, mata ayam itu rabun, maka di malam hari harus pasang lampu. Dan setiap bangun tidur langsung makan, sehingga tumbuhannya cukup besar. 30 hari insya Allah rata-rata sekitar 1,6 kilo. Ya. Nah, sebagai gambaran Ibu Bapak, Enjak 120 kalau kita beternak 20 ekor, 1 botol itu untuk 5 siklus atau 5 bulan.
Ulang lagi, cara penggunanya 1 tetes dicampur dengan air minumnya untuk 20 ekor. Sekali lagi, air minum harus habis dalam waktu 24 jam dan selalu diganti yang baru. Nah, memang NJAK ada yang menjual online, kalau NJAK Pro tidak ada. Nah, saya sarankan Ibu Bapak membelinya langsung ke saya, karena saya yang ditunjuk langsung oleh David sebagai marketing. Nah, kalau di online dan sebagainya itu pokoknya tidak jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, NJAK Pro ayam 1 botol itu cukup untuk 30 siklus kalau hanya ternak 20 ekor ayam. Berarti bayangkan 1 botol untuk 30 bulan, ya kan? Itu murah sekali Bu Bapak ya. Cara penggunanya juga sama, yaitu dicampur air minumnya 1 tetes untuk 20 ekor. Hanya hari ke-1, 2, 3, 15, 16, 17 dan jika cuaca buruk atau cuaca ekstrim. Nah, sekaligus dicampur dengan NJAK 120. Nah, Bapak, kalau kita beternak ayam sudah memakai NJAK 120 dan NJAK ayam, itu tidak boleh memakai herbal, apalagi kimia yang lain manapun. Kenapa? Pertama, mahal. Kedua, ribet. Tiga, buang tenaga dan buang waktu. Dan hasilnya justru tidak bagus. Maka sepenuhnya kita mengandalkan NJAK dan NJAK ayam saja, hasilnya sangat dasar. Saya sudah ayam ini sudah setahun lebih Ibu Bapak, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Nah, kalau kita hitung modalnya ini dengan 20 ekor, ya, kandang sebut aja kandang bambu tadi ya, itu butuhnya 200.000. OC-nya 7.500 berarti 150.000. Kan 1 karung kita bikin yang mahal saja, 425.000. NJAK 1 botol 96.000, NJAK ayam 1 botol 96.000, jadi totalnya 967.000. Pengeluaran rutin di luar kandang bulan ke-1 767. Nah, kalau kita lihat keuntungan siklus ke-1, ya, tentu kami berharap Ibu Bapak 1 sampai 3 siklus jangan hitung untung dulu lah, untuk kebutuhan sehari-hari dulu, supaya Ibu Bapak tambah sehat, keluarganya tambah sehat, kemudian tambah yakin. Kalau Ibu Bapak sudah yakin, maka menjualnya pun juga lebih gampang. Saya kata dipanen 30 hari, berat rata-rata 1,5, atau setelah menjadi karkas 1,2 kg, tapi total hasil panen 1,2 kali 20 ekor sama dengan 24 kg. Kalau harga jualnya 75.000, nah kami anjurkan harga jualnya itu 75.000. Itu 1,8 juta. Tambah ati ampelan itu kami menjualnya, Ibu Bapak menjualnya 10.000 per pasang. Kali 20 berarti 200.000. Ekernya itu kira-kira setengah kilo. Nah, setengah kilo berarti 25.000 karena 1 kilonya 50.000. Hanya dalam waktu 30 hari saja. Total omset pada siklus ke-1 itu sudah 1,8 ditambah 225 berarti 2.025. Artinya siklus sudah balik modal atau break even point, akan sudah untung omset, ya kan? 2 juta, kurangi modal 967 sudah untung. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat memotivasi. Itu hanya dengan 20 ekor loh Ibu Bapak. Sebentar, saya mute dulu. Nah, apalagi kalau Ibu Bapak menjualnya hanya 20 tapi lebih misalnya. Nah, oke. Siklus kedua, ketiga, siklus pertama tadi kan segini nih. Siklus pertama, nah, siklus pertama ini, kalau kita hitung untung rugi, gitu kan, itu sudah untung 1 juta lebih. Siklus kedua, wah itu karena siklus kedua itu sudah tidak perlu beli NJAK dan NJAK Pro lagi kan, karena masih ada itu. Hanya dikurangi modal DOC dan pakan saja, yaitu 575. Untungan
2.025.000 dikurangi 575, 1.450.000. Nah, jika dijual dan mampu menjualnya. Nah, makanya kami tekankan Ibu Bapak, kita ternak dulu, bisnis kemudian. Nah, pada prinsipnya jangan berpikir bisnis dulu, tapi ternak kalau rumah tangga. Untuk tahap awal, misalkan dikonsumsi sendiri, agar siklus berikutnya lebih percaya diri saat menjual nanti. Bagian dikonsumsi, bagian disodakokan ke tetangga, ya, konsep hiber ya, itu bagi dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman dan sebagainya, agar sekeliling kita juga niat untuk berternak di rumah masing-masing. Nah, jadi sehat sejahtera turut membangun bangsa dan negara. Masyarakat mewujudkan pangan sehat secara mandiri, maka hidupnya lebih sehat. Pada saatnya bergotong royong dalam komunitas untuk bisa hidup lebih sejahtera sekaligus berkontribusi dalam kedaulatan pangan bangsa, kedaulatan pangan sehat bangsa. Sehat Indonesia secara ekonomi insya Allah akan menjadi negara terbesar di dunia. Dan ini tanpa peran kita, ya. Makanya, ayo kecil apapun kita berbuat untuk diri sendiri, keluarga kita, masyarakat, dan ujung-ujungnya bangsa dan negara kita. Nah, demikian Ibu Bapak yang saya sampaikan. Nanti kita tinggal saling tanya jawab. David, apakah sudah di ruang? Pak David belum masuk kelihatannya. Oh, sudah. Oke, silakan Ibu Bapak atau Pak David langsung. Selamat pagi. Oke, Pak David. Ya, saya nyimak ya. Apa yang Pak BJ sampaikan saya tambahkan aja, ya, bahwa saya lihat selamat berpuasa sudah masuk minggu ketiga ya, nggak terasa nih. Jadi mungkin sebagian orang yang baru ikut kuliah online ini bingung. Kenapa? Karena biasanya orang suruh beternak, fokus beternak, belajar beternak, tetapi tidak fokus untuk menjual. Karena apa? Karena dianggap menjual itu ikuti harga pasar. Ya gimana mau menjual? Kalau gimana mau untung maksudnya? Kalau berpatokan pada jual di harga market, dimana kalau market sekarang hancur, maka baru pertama kali pelihara ayam langsung bangkrut. Makanya kenapa kita tanam skala kecil dulu, 2 ekor, 20 ekor. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui dulu, ternyata pelihara ayam nggak sulit ya, nggak perlu pakai obat ya, nggak perlu pakai macam-macam yang ribet ya. Lalu kok kandangnya nggak bau, setelah itu disembelih, otomatis kalau bapak ibu yang sembelih itu kan halalan thayyiban. Kedua, rasain dagingnya, daging ayamnya istimewa nggak? Apakah sama dengan harga yang dengan ayam yang dijual di pasar? Maka kalau harga ayam daging rasa daging ayamnya seperti yang di pasar, maka boleh dikatakan kuliah online ini nggak ada gunanya. Justru karena kita merasa bahwa inovasi hiber ini ya itu membuat kualitas daging ayam yang lebih enak, lebih lezat dan lebih sehat, sehingga yang kami ajarkan, yang kami ajak, yang kami bimbing, yang kami dampingi supaya bapak ibu bisa punya usaha sendiri dengan meningkatkan nilai value dari daging ayam ini. Otomatis usaha yang lebih keras, usaha yang lebih cerdas, usaha yang tekun itu yang sukses. Kalau bapak ibu gampang menyerah, maka tempatnya bukan di sini. Kuliah online ini akan membuat bapak ibu frustasi.
Tetapi bagi orang yang nggak mau menyerah, yang tekun, yang melihat peluang dalam kesempatan, dalam melihat peluang dalam masalah. Hari ini kita terlockdown ya, karantina wilayah. Ya, kita udah 2 bulan di rumah. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan keadaan ini, maka dipastikan kita adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang tersingkir. Ya, kenapa? Karena tidak ada lagi yang kita bisa andalkan selain kita sudah tidak bisa andalkan lagi perusahaan tempat kita kerja. Kita tidak bisa andalkan lagi kembali lagi ke masa sebelum corona. Betul, Pak. Jadi tolong diartikan itu. Iya. Betul, Pak. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau berusaha, ini terus terang ya, nggak semua yang dengar acara ini bisa sukses. Tapi yang mau berhasil, yang mau coba, itu berhasil. Contoh ya, waktu bulan Januari atau Februari ya, Pak Sabar Imam ikut pelatihan di Bandung. Ya. Dia sekarang sudah berani buka warung asar ayam sehat ala rumahan di Pekalongan. Nah, ini yang menjadi concern saya adalah orang-orang seperti Pak Sabar. Juga ada yang di Jakarta juga ada seorang ibu juga berhasil, di Surabaya juga ada. Tapi yang saya mau kasih apresiasi adalah Pak Sabar yang berani buka kedai asar. Dia mau mulai satu hari ini walaupun terlockdown, dengan inovasi ayam sehat ini dia bisa jual 10 ekor dengan omset kurang lebih ya sekitar 500 sampai 300 ribu per hari. Saya rasa ini bukan sesuatu uang kecil, tapi ini uang besar. Karena apa? Di saat sekarang orang semuanya lagi prihatin, perputaran uang sudah sangat minimal. Nah, kalau kita tidak bisa mencetak uang, maka kita akan tersingkir. Jadi usaha rumahan ini sudah bukan lagi menjadi pilihan, tetapi ini sudah menjadi keharusan supaya ke depan usaha restoran sudah nggak menarik. Kenapa? Kebiasaan orang untuk tidak lagi berkerumun, kebiasaan orang tidak lagi mau dalam satu ruangan dengan orang-orang asing, dengan orang-orang yang bukan keluarga, bukan teman, dalam satu ruangan yang nyaman ber-AC sudah tidak lagi. Orang sudah tidak mau lagi seperti itu. Jadi, ke depan orang sudah terbiasa take away, jadi mau pulang, bungkus. Dan online itu menjadi tolong mati lagi Pak PJ. Halo Pak PJ. Bapak. Ya jadi, oke, thank you. Jadi karena itu usaha ayam sehat rumahan ini menjadi solusi. Contoh ya, kawan Pak BJ Pak Dadang yang di Bogor, dia interaksi terus sama saya. Pertama, 2 minggu yang lalu dia kirim 1 ekor ayam untuk dites. Lalu saya potong, lalu saya cek darahnya juga tidak mengamis, lalu saya bersihkan dan saya goreng. Ternyata memang betul-betul tanpa minyak, tanpa bumbu, sudah enak. Dan yang paling penting itu dari semua nih, ini dilihat ayam ini berlemak atau tidak berlemak. Ya. Jangan pening kepala. Cara mengetes bahwa ayam ini sehat sesuai dengan kriteria BG Center itu cium aja. Kalau dia nggak mau amis dan digoreng tanpa minyak, tanpa bumbu sudah enak, berarti ayam itu sudah sehat. Jadi penampakan visual berlemak atau itu
kita tidak bisa banyak berbuat karena itu kita beli pakan dari toko. Ya, dari toko yang memang desainnya seperti itu. Tetapi dengan NZAX, dengan NC Pro, itu bisa merubah kualitas daging menjadi sehat. Hasil riset membuktikan kandungan omega 9-nya tinggi. Ya, kandungan omega 9 ini tidak bisa disuntikan. Seperti omega 3, itu mudah. Dikasih makan ayam, dikasih makan minyak, dikasih minyak ikan hiu, dikasih minyak ikan salmon, atau dikasih biji-bijian, itu akan keluar omega 3, omega 6. Tetapi untuk omega 9, itu saya boleh pastikan, baru telur yang berhasil menangkap omega 9 menjadi nutrisi penting di dalam daging ayam sehat. Kenapa? Omega 9 itu adalah HDL, ya. Dia asam lemak kolesterol yang baik, yang tak jenuh. Dimana kalau omega 9 tinggi, maka kolesterol jahatnya atau LDL-nya nyusut. Ya. Hasil tes lab membuktikan. Jadi apa yang kami sampaikan itu bukan sekedar asal promosi, tetapi ada hasil tes lab, dan hasil tes lab nggak murah, biaya lab nggak murah. Saya udah uji coba pada kambing juga sama, pakai NSAT 140, dagingnya tidak berbau hangus, dan setelah di tes lab itu memang kolesterolnya bablas, ya, omega 9-nya naik. Jadi bebek juga demikian, bebek kalau apaknya hilang, terus 15 menit dimasak sudah bisa dimakan, ya, dipanggang tanpa bumbu bisa dimakan. Nah, ya bayangkan daging bebek biasanya perlu 1-2 jam untuk kita bisa nikmatin. Belum bau apaknya mengganggu sekali. Nah, jadi yang saya mau sampaikan dalam kuliah online hari ini adalah Bapak Ibu, ya, tempatnya di sini adalah tempat untuk cari solusi, tapi bukan untuk orang yang nggak mau mencoba. Kita mau memberikan solusi bagi orang yang mau mencoba. Karena kalau udah mencoba, masalah itu datang. Lalu kita bisa bareng-bareng dengan sharing dengan teman-teman yang sudah berhasil, bisa kita saling berbagi. Nah, cerita tentang Pak Dadang ke keluarga ini menarik. Kenapa? Mereka sudah berani ternak pada ternak. Mereka adalah BJ Center waktu itu ikut di bulan Januari kalau nggak salah, ya. Nah, jadi dia udah ternak, udah siklus ketiga. Pertama 10 ekor, terus 10 ekor, sekarang sudah 100 ekor. Hari-hari mereka sekarang mulai panen. Yang mereka membuat mereka semangat adalah hasil panen, hasil karya mereka diapresiasi sama konsumen. Ada konsumen yang kirimkan video yang bagus, ternyata dia adalah keluarga dari Pak almarhum Bondan, ahli kuliner Indonesia, legenda, ya. Nah, dia memberikan bahwa ini dagingnya sangat luar biasa, kelas bintang 5 premium, sehingga dia minta order tiap Sabtu minta dikirim 4-5 ekor. Belum lagi ada temannya yang sekali beli 20 ekor. Dan kasih laporan yang sangat luar biasa. Itu membuat Pak Dadang merasa seorang awam yang nggak ngerti ternak, terus beternak di rumah, dan bisa menghasilkan daging yang berkualitas. Itu sesuatu banget. Sehingga Pak Dadang selalu bilang, Pak David, ini supaya kualitas dagingnya seperti bagus gimana? Oke, setelah disembeli, Bapak itu setelah sembeli, sampaikan diproses, dibekukan, itu nggak boleh lebih dari 3 jam. Dari disembeli, dibersihkan bulunya, diambil jeroannya, direndam di RS, ditiriskan, itu tak boleh lebih dari 3 jam. Supaya apa? Supaya daging beku yang kita jual ke konsumen itu sama persis seperti daging yang baru disembelih 3 jam umurnya. Bayangkan kalau kita beli ke pasar, disembelih jam 1 malam, jam 3 malam, baru sampai pasar jam 6, kita belanja jam, berarti sudah 7 jam. Itu apa namanya, umur dari ayam tersebut. Nah, dengan catatan seperti itu, maka yang saya mau 3 jam itu adalah toleransi yang saya buat. Supaya apa? Supaya jadi standar.
bahwa ayam sehat, umurnya begitu Bapak beli masih dalam kemasan, ya, beku, ditaruh di kulkas, setelah 6 bulan baru mau dimasak, itu sama persis seperti umurnya baru 3 jam. Karena dalam keadaan fresh dibekukan. Dan kemarin bilang, Pak, saya sudah berhasil, Pak. Hitung mau pakai timer 1,5 jam sudah sampai masuk ke freezer. Nah, pencapaian seperti itu karena apa? Karena dia bersemangat bisa mencetak, membuat ayam yang sehat tanpa ribet, tanpa pakai pakan fermentasi. Beli aja, beli DOC biasa, beli pakan biasa, pakai enzim, dirawat biasa, tiap hari dibuang kotorannya supaya bisa jadikan pupuk dan nggak bau, dan ngundang lalat. Dan itu dilakukan satu keluarga. Dan hasilnya sekarang happy. Mereka sedang memperjuangkan, memikirkan untuk usaha ini dibesarkan supaya usaha ini menjadi usaha kuliner buat mereka sekeluarga. Nah, Bapak Ibu bisa jadi seperti Pak Dadang, Bu Dadang, atau bisa seperti Pak Sabah, atau bisa seperti Pak Haryono yang ada di Malang, atau seperti Pak BJ. Saya mensupport, memberikan pendampingan, memberikan saran-saran yang konstruktif sesuai pengalaman saya sudah ber-24 tahun berinovasi. Jadi inovasi yang saya buat ini adalah pemikiran saya sendiri melalui proses waktu, dan saya tidak meniru dari produk yang ada di pasar. Sehingga produk saya cuma kecil, tetes, dosisnya tetes. Ya. Jadi betul-betul produk yang memang lahir dari ide saya, bukan karena melihat meniru dari apa yang ada di pasar. Makanya kami adalah sekarang tim leader. Produk kami tim leader. BJ saya itu tim leader. Saya sih nggak terlalu berharap banyak untuk secara materi, ya hidup saya cukup. Ya, kalau orang bilang, oh, kenapa nggak dibikin gede, kenapa nggak dijual aja ke perusahaan besar? Kalau kita jual teknologi ini ke perusahaan besar, maka yang terjadi kita cuma jadi pembeli. Begitu perusahaan besar pakai, harga ayam dia bisa produksinya lebih rendah, terus dia bisa lihat value-nya tinggi, dia bisa jual lebih tinggi, maka keuntungannya besar. Keuntungannya besar, usaha mereka tak besar. Kita sebagai konsumen semua hidup. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu bukan jadi konsumen, tapi jadi produsen rumahan. Nah, dengan adanya COVID-19 terbukti bahwa ketahanan pangan itu adalah kekuatan pertahanan negara yang paling kuat. Bagaimana tentara bisa berperang kalau perutnya lapar? Jadi sekarang sudah saatnya kita memulai usaha dari rumah. Sudah banyak inovasi yang kemarin ya ramai viral, bagaimana pelihara di dalam ember dengan kampung. Itu sangat bagus. Nah, itu hal yang harus kita dorong. Ada lagi inovasi tanam padi pakai ember di rumah, di lantai atas rumah, di atap dan segala macam. Itu inovasi yang menurut saya yang dibutuhkan bangsa ini. Supaya apa? Kita menghasilkan uang dari rumah. Jadi sekarang kalau saya sekarang jadi konsultan dari satu perusahaan besar dari Malaysia. Ya, saya menanam padi. Kami sekarang sudah menanam 12 hektar. Minggu depan saya mulai panen 3 hektar dan dalam 2 minggu kami selesaikan. Dan kami sudah menambah lagi lahan, ya, menambah lahan sampai sekitar 20 hektar. Kita ada di 5 lokasi. Membuktikan bahwa buat orang pengusaha besar begitu dia lihat celah dan dia nggak lagi kendorkan, dia nggak lagi tunggu gimana ya, dia wah peluangnya gimana, enggak, dia lihat wah teknologi ini bagus. Sekarang saya mendampingi mereka untuk ternak sapi, dan kami bukan ternak sapi jual sapi, tapi ternak sapi jual daging beku. Terus kami juga pelihara ayam juga untuk jual daging sehat, daging beku. Kami jual telur omega 9. Sekarang lagi mau persiapan pelihara bebek, kami lagi buat kandang. Ya, jadi orang sebagai partner yang berpeluang untuk bisa membuat usaha mereka berkembang. Bapak Ibu sekarang saya kasih kesempatan, nggak usah bayar saya, nggak usah bayar biaya konsultan, nggak usah ongkos. Saya dampingi secara gratis lewat WhatsApp saya, lewat pendampingan.
yang paling penting adalah apa? Kita mau maju nggak? Kalau mau maju, cara kami ajak. Sekarang perusahaan besar aja yang mau ambil. Dia ada cabang di 16 negara. Jadi market saya sekarang ada di 16 negara. Sekarang kami lagi produksi di Indonesia beras untuk kami bisa ekspor ke 16 negara. Nanti kita akan pelihara sapi juga ekspor ke 16 negara. Ya. Saya kan diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya bukan lagi kejar uang, tapi saya memposisikan uang kejar saya. Uangnya nggak banyak, tetapi mencukupi. Berkat itu bukan hanya uang, berkat itu kesehatan. Berkat itu kita bisa berpikir, kita bisa berbagi. Ya. Jadi saya sendiri merasa bahwa udah kesempatan sekarang mau PBJ untuk berbagi pengalaman. Ini hanya mau kuliah online, ya. Saya lihat banyak yang termotivasi, ada Pak Pinem di Medan, ada Pak Inting di Brastagi, terus ada lagi Pak Yusuf di Berau, ya. Yang banyak, ada Dr. Ketut di NTB, ya. Mereka betul-betul membuktikan bahwa mereka menghasilkan hasil yang berkualitas, sehingga produk mereka bisa dijual. Jadi kalau sekarang saya menjual produk di kuliah online ini, betul-betul bukan menjual dalam artian untuk kita seperti membangun gedung tinggi atau membuat pohon yang tinggi, tapi saya membuat apa? Yang melebar, usaha yang melebar, usaha yang fondasinya sangat kuat seluruh Indonesia, melebar. Kecil-kecil, nggak apa-apa rumahan, tapi jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nah, kalau sudah berkembang, Bapak Ibu punya usaha sendiri, di rumah ada rumah makan, ada warung, ada butcher, ada jual makanan beku, segala macam. Jangan lagi orientasinya pengen cepat besar. Lebih bagus bangun fondasi. Pengalaman. Dengan pengalaman itu akan kita mendapatkan kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri, maka kita bisa membangun usaha kita sendiri. Ya, ini yang saya mau sampaikan, bahwa kami sekeluarga di rumah saya sudah 2 bulan lockdown. Tapi secara ekonomi kami tidak khawatir. Kenapa? Karena saya sudah pikirkan. Sudah lama saya pikirkan. 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Bagaimana saya ketemu orang, salah pilih partner, salah pilih ini, salah pilih. Ternyata yang betul adalah, usaha sendiri. Jangan tergiur sama namanya nilai rupiah. Ada satu orang yang ngajak saya untuk join. Waktu mereka join, lalu mereka, Pak, saya keluar modal sekian, duitnya banyak. Terus gini dia cerita. Oh, harus begini. Saya cuma bilang, Pak, kalau Bapak mengikuti saran saya, metode saya, oke, jalan. Kalau saya harus mengikuti maunya Bapak, sorry, terima kasih. Saya cukup sibuk. Saya mau usaha yang happy, bukan usaha yang happy kerja Rodi lagi. Saya nggak mau. Uang Bapak memang banyak, tetapi saya tidak tertarik dengan pola pikir Bapak. Nah, jadi buat saya sekarang, saya betul-betul mengajak orang mengikuti pola saya. Seperti saya dengan yang perusahaan tadi di Malaysia, dia mereka yang mengikuti pola pikir saya, bukan saya yang mengikuti apa yang mereka membuat, tapi mereka kayak nanti sore saya sekarang nanti akan kita buka puasa, mereka sudah pelihara sapinya daging paha, saya aging. Nah, lalu kita akan coba menjadikan steak, sehingga daging sapi yang harga 120.000 1 kilo dengan aging kita bisa jual jadi 200.000 per kilo, jadi daging steak. Nanti sore kita coba, dan saya akan buat videonya, nanti akan saya bagikan. Jadi kalau kita bisa meningkatkan value itulah keuntungannya. Kalau kita cuma nyerah pada jual sapi, pelihara sapi, jual sapi, ya kita pasti sama tukang belantik, tapi bayarnya itu enggak, harganya ditekan, dikomplain. Tapi kalau kita beli sapi, pelihara sapi, jual daging, maka value-nya kita nikmati. Terus dagingnya kita pilih lagi, daging paha yang biasa, daging yang bisa berkembang, kita bikin jadi sate. Nah, otomatis harga nilai jualnya akan naik. Itu yang saya buat. Jadi konsep-konsep berpikir kita
bukan kita bicara banyak, kita bicara sedikit untung banyak. Sehingga apa? Kita nggak perlu lagi pakai karyawan. Sudah tidak lagi dengan COVID-19 ini berubah pola hidup kita. Sudah tidak lagi pabrik besar itu menjadi yang hebat. Sekarang pabrik kecil-kecil tapi banyak. Itu yang penting. Pabrik-pabrik kecil tapi banyak dari rumah. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu. Ya, coba dulu. Kita nggak usah berdebat, kita nggak usah tanya banyak bagaimana. Coba dulu. Nanti setelah dicoba berjalan beternak, problemnya datang, tiap hari kita bisa diskusi di WhatsApp group. Itu yang produktif. Jadi saya di sini sudah 24 tahun berinovasi, pengalaman hidup saya begitu luar biasa, dinamikanya sangat luar biasa. Seperti sekarang saya tanam jagung, saya biarkan dulu peserta 120 orang yang tanam jagung memakai inovasi mereka sendiri. Tapi setelah mereka kasih share gambar, saya baru kasih advice. Baru kasih ini, saya kasih advice. Nah, dengan demikian, maka diskusinya menjadi menarik. Dibanding belum ditanam, kita diskusi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi cuma apa yang ada di pikiran. Katanya. Tapi kalau nggak dilihat, dibuktikan. Oh, ternyata ya, saran Pak David harus pakai kompos, ternyata begini hasilnya. Kalau nggak pakai kompos begini, oh kalau pakai pupuk begini, kalau nggak pakai pupuk begini, oh kalau nggak ditangani lagi begini. Dan itu menarik, setiap hari menjadi menarik. Ya, saya kepengen Bapak Ibu menjadi inovator. Sekarang aja nanam jagung kelihatannya sepele, cuma 10 polybag, terbaik, ya, cuma 40-50 pohon, tetapi diskusinya menarik. Kenapa? Orang-orang pada siap gambar, dia pakai ukur, pakai sentimeter. Tujuannya apa? Membunuh waktu juga ya. Terus melihat peluang. Kenapa begitu jagungnya nanti panen bisa dimakan mentah? Maka peluangnya bisa jual. Bisa jual ke siapa? Ke teman-teman tetangga. Kalau yang biasa tetangga beli 5.000 sekilo, kita bisa jual 5.000 satu jagung. Dengan demikian apa? Itu menjadi peluang usaha. Bahkan jagungnya kemana? Woi, kasih ke kelinci, woi, kasih ke sapi. Kasih ke kambing, saya mau pelihara kelinci aja deh. Buat supaya makan jagungnya nggak mubazir. Saya mau pelihara kambing, yang uangnya lebih banyak. Saya mau pelihara sapi, silakan. Ya, dengan demikian nanti itu akan terjadi perputaran. Saya malas untuk bahas tentang sesuatu yang belum kita lakukan. Tapi kita akan bahas sesuatu yang sudah dilakukan. Ternak ayam, ya, ternak sapi, ternak kambing, pelihara puyuh, semua sudah dilakukan. Ya, banyak metode-metode yang nggak lazim, nggak umum, ternyata jadi berhasil. Kenapa? Umumnya setiap orang yang berternak ayam pasti cari orang yang punya pengalaman ternak ayam. Tapi mereka nggak pernah belajar, karena mengetahui bahwa ternak ayam bisa dimulai dari rumah dan nggak perlu pakai ahli ternak. Jadi itu gambarannya yang saya bisa kasih sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya, ya, saya usahakan akan menjawab sesuai dengan apa yang saya alami. Silakan. Ya Pak David, Assalamualaikum. Saya Mak Sungkar. Yang saya ingin tanyakan. Pak David. Ya dengan Mak Sungkar di sini Pak David. Berapa jumlah ayam Iya Bang, terus? Ya, berapa jumlah ayam sehingga kotorannya bisa diolah menjadi biogas? Oke, itu aja Bang. Sementara itu ya. Pak David, pertanyaannya Bang Mak Sungkar, berapa ayam sehingga kotorannya bisa diproses dengan biogas? Ya. Kenapa? Pak David? Halo. Perlu saya ulang Pak David? Halo. Ya. Ya. Ya, dengan Mak Sungkar di sini Pak David. Berapa jumlah ayam untuk bisa menghasilkan
kotorannya itu bisa diolah menjadi biogas. Halo, Pak David, nggak dengar ya? David? Tapi Jen, Ya, Pak David nggak dengar barusan? Tanya. Oke, saya ulang ya, Pak David. Oke. Halo? Pak David, monitor, Ya. Pak David. Pak David nggak dengar. Monitornya jungkir balik. David nggak dengar ya? Pak David. alas dulu ya, kalau nanti saya masuk lagi. Oke, oke. Ini ada gangguan nih. Oke. Iya, iya. Jadi gini, saya jawab dulu, Bang Marsungkar. Iya, terima kasih. Begini, ini pengalaman di BC Center. BC Center itu kami punya prinsipnya gini sih prinsipnya. 20 kilogram SS Iya. itu cukup untuk biodigestor kapasitas 1 kubik. Hmm. Ini pengalaman di BC Center ya. Kami punya biodigestor itu ukuran 1000 liter. Nah, tiap hari kami isi kurang lebih 20 liter feses ayam. 20 kilo. Gimana? 20 kilo. 10 kilo, ya 20 kilo. 20 Oke. kilo. Itu sudah harus dicampur dengan air. Iya. Dicampur dengan air. Nah, itu sudah cukup. Dan itu sudah bisa memproduksi. Ya, tapi memang untuk produk gasnya itu nggak terlalu banyak sih. Untuk masak paling ya sekitar 1 jam lah. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak David, Alatnya dijual? alat, nah ini sebentar, Pak Fatah ada di forum nggak nih? Sebentar saya cek. Pak Fatah, sebentar saya cek dulu. Pak Fatah monitor, Pak Fatah? Oh, nggak ada. Nah, ini Bang, alatnya Pak Fatah ini memang masih mahal. Kemarin saya sudah berkali-kali dan teman-teman juga banyak, Pak, mungkin nggak bikin harga yang lebih murah lagi. Ternyata tidak mungkin, karena kalau yang lebih murah lagi, itu cepat rusak. Tuh. Berapa itu? Hanya, saya pikir itu sederhana aja ya, bisa pakai drum biru yang murah-murah itu gitu ya. Ternyata kata Pak Fatah itu cepat hancur itu. Gitu. Harus stainless ya? Bukan, itu dari bahan PVC. Oh, oke. Nah, itu yang kapasitas seperti di BC Center itu kapasitas 1000 liter itu harganya 20 juta. Oke. 600 liter itu harganya 12,5. Oke Bang, sementara gitu. Oke. Saya tunggu jawabannya Pak David ya. Pak David silakan, ada tambahan pertanyaan Bang Marsungkar. Enggak, tadi berapa kilo? Iya. Berapa ayam untuk bisa dibuat biogas? Saya tadi ada error, saya nggak kurang menyimak pertanyaannya, boleh diulang Pak Ahmad? Baik Pak David. Selama ini saya banyak dengar dari Pak Bambang, sekarang baru bisa bertatap muka dengan Pak David. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaannya, berapa jumlah ayam untuk kotorannya bisa diolah menjadi biogas? Karena saya ada 2 keperluan, yaitu untuk pupuknya dan biogasnya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kalau misalnya dengan 100 ekor ya, kalau 100 ekor ya, 1 ekor ayam itu kurang lebih menghasilkan kotoran kurang lebih 60 gram per day. Ya, Oke. kalau untuk ayam petelur ya, ayam petelur. Kalau ayam pedaging kan ada strata umurnya, dari kecil sampai besar ya. Jadi kurang lebih kalau 100 ekor memang mungkin Pak Fatah juga bisa kasih ada rumusnya, itu masih kurang untuk biogas. Ya, tetapi bisa
dikasih sumber yang lain, Pak. Kalau Bapak misalnya ada tanaman, limbah dari tanaman sayuran itu dicacah juga bisa dimasukkan sebagai bahan biogas. Ya. Terus kalau ayam, saran saya kan ayam itu kan kita ternak 100 ekor itu, ya bisa ternak untuk 100 ekor itu kita fokus pada bikin bisnis kulinernya Pak. Tujuannya itu, ya karena ayam ini kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau ayam ini dijual di pasar dengan cara masak yang salah, dengan masak yang biasa, maka kualitas rasa value ayamnya dapat Pak. Tetapi kalau kita buat menjadi usaha sendiri, kita bisa punya value yang bagus. Nah, jadi kalau misalnya nanti untuk biogas hitungannya, mungkin bukan saya yang jawab, Pak Fatah yang punya alatnya Pak, ya, yang punya alatnya yang bisa menjawab. Ya, yang penting untuk saya, yang lebih penting selain biogas adalah pupuk cairnya. Karena saya praktisi aquaponics sejak 12 tahun ya. Kemudian sayuran-sayuran yang tidak dipakai itu saya olah menjadi pupuk kompos. Pupuk komposnya diolah lagi menjadi pupuk cair. Pupuk cairnya masuk lagi ke aquaponics. Nah, ini siklus. Nah, sementara ini saya selalu membeli satu pickup kotoran ayam itu dari daerah Citata, ya. daerah sana. Nah, sekarang saya tertarik untuk beternak sendiri supaya integrated semuanya. Mudah-mudahan. Oke, kalau integrated bagus gitu Pak, Bapak lebih bagus juga pelihara kambing. Kenapa? Karena kambing Pak, dia makannya daun-daunan, makan rumput, ya, makan daun-daun hijauan. Sehingga kotoran itu sangat bagus untuk tanaman. Kenapa? Kalau ayam dia makan biji-bijian, ya. Jadi sebenarnya kalau buat tanaman, buat sayuran itu paling bagus ya dari kotoran ternak besar ruminansia seperti sapi dan kambing. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak ada lahan pelihara kambing, nanti bisa menghasilkan kambing yang sehat Pak. Ya kalau Bapak ada waktu, nanti saya kalau ada harvest potong kambing yang sehat, saya informasikan kita ada jual di Sentul, di Butcher Sentul. Bapak bisa rasakan daging kambing yang bebas kolesterol, daging kambing yang enak lembut, dan itu bisa Bapak produksi sendiri. Wow. Gitu. Ya, jadi saya tunggu. Bukan hanya dapat kotorannya, tetapi Bapak juga dapat kualitasnya. Sehingga Bapak kalau bikin rumah makan sate kambing, Bapak bisa tulis makan sate kambing Pamax gitu ya, Pamax tumis misalnya. Ya kolesterol minyak. Nah, keren kan? Betul gitu. Kolesterol minyak. Nah, itu yang dulu saya pernah punya restoran di Puncak, Pak. Restoran di Puncak organik yang pertama, Maksumka Resto organik yang pertama kali di Puncak, tapi sekarang tutup. Iya, sekarang Oke, saya tunggu informasi ya Pak David. Barangkali yang lain mau bertanya juga ya. Betul. Pak Mas, kalau misalnya memang ini nanti saya lagi kembangkan untuk aging sapi juga. Daging sapi saya aging sehingga dagingnya bisa berkualitas seperti Wagyu. Indonesia punya Pak. Jadi kalau memang ada nanti saya undang Bapak Mas. Nanti. Siap. Saya kepingin sekali datang ke Bandung. Saya kepingin sekali datang ke Bandung, Pak David. Bapak mana Pak? Tinggal. Saya di Cisarua, Pak. Cisarua Bogor. Oh Cisarua, saya di Bogor Pak. Saya di Bogor dekat Pak. Jadi bisa bisa meluncur ke bawah. Saya ada kebun kopi lagi kelola kebun kopi di Cisarua Pak. Waduh, ini saya juga nanam tapi kecil-kecil kan kopi, lagi berbuah kan. Kopi merah sama kopi kuning. Oke. Mau saya ingin berkunjung. Nanti kita ngobrol. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, next silahkan yang mau tanya atau Arjuna silahkan Pak. dari Temanggung. Enggak Pak. Ya. Ini saya sudah tanya Pak David dan Pak Babang, saya sudah melihara sudah 20 hari nih
Terus Mantap ya. tadi Pak David mengatakan kalau dijual di pasar dengan masakan yang salah, ya nggak ada nilai plusnya. Berarti ada masakan yang salah. Gimana cara masak yang benar? Begini, cara masak yang benar, ya, kita bumbunya minimalis, ya. Kayak gini contoh ya. Kalau memasak ayam sehat untuk digoreng kuning, ya, Bapak bikin bumbunya, bumbu goreng kuning sama, tapi nggak perlu diungkep, cukup dibalur aja ayamnya, didiamkan setengah jam atau 1 jam, setelah itu digoreng langsung. Nah, kalau ayam yang di pasar harus diungkep. Nah, kalau ayam sehat diungkep, ditambah bumbunya kasih garam yang normal, maka yang terjadi ayamnya jadi asin dan gak enak. Sayang kan? Nah, kalau kita jual ayam sehat di pasar, kita nggak bisa intervensi orang untuk ngajarin masaknya. Tapi kalau Bapak yang jual, Pak Arjuna yang jual, Bapak bisa kasih masukan sama langganan Bapak. Dan saya rasa Bapak Arjuna mesti memulai setelah nanti panen, memulai untuk bagi ke tetangga untuk dicoba pas buka puasa atau ini daging ayamnya istimewa, ya. Karena apa? Kalau Bapak udah dan jangan salah tembak. Kalau salah tembak, ya Bapak nggak bisa menjual harga yang optimum, yang premium. Tapi Bapak harus pilih orang-orang yang kira-kira musuh mau makan sehat dan berani bayar lebih sedikit. Dengan demikian, maka Bapak tujuannya dapat. Karena gini, Bapak usaha 20 ekor. Kalau Bapak jual harga pasar, yang terjadi adalah bangkrut, Pak. Nggak ada untungnya. Tapi kalau Bapak pelihara dengan cara yang betul, dengan harga yang bagus, kayak Pak Dadang, 100 ekor, dia jual 75.000 per kilo. 1 ekornya rata-rata dia udah di atas 2 kilo sekarang. Nah, dia tanya, Pak David gimana supaya bisa jual gede-gedean ayamnya? Karena kasihkan potongnya sedikit-sedikit tiap hari, akhirnya ayamnya tambah gede. Ya, saya bilang simpel aja, ayamnya bagi 2 aja. Jadi dijual setengah ekor. Yang penting kan orang kan beli daging ayamnya bukan beli ekornya, gitu. Jadi kita banyak ide-ide yang bisa kita gunakan. Dengan demikian, orang begitu pas kemarin Pak Dadang cerita bisa jual 20 ekor, bisa, dia sangat sukacita. Dan kalau dia sangat sukacita, betul-betul usaha itu jadi usaha rumah tangga. Anaknya yang rawat, istrinya yang rawat, Pak Dadang yang bagian marketing. Dan saya rasa ini menjadi menarik buat saat lockdown begini Pak Arjuna. Udah berapa gram ayamnya? 20 hari? 20 Ya hari sekitar hampir 1 kilo, 1 kilo. Oh, bagus. keren Pak. Itu keren Pak. Biasa kalau peternak yang ribuan ekor di kandang, 20 hari itu biasanya baru sekitar 700 gram Pak. Ya, Lembar saya melihara 40. 40. Gitu. 40. 40. Ya, Orang lain butuh waktu 1 kilo itu butuh waktu sekitar 25 hari. Bapak sudah lebih cepat 5 hari dari orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak coba yang paling gemuk Bapak sembelih, Bapak masak, ya, masak biasa kayak tadi saya bilang kurangi bumbunya, garamnya atau segala macam, atau dibikin ayam panggang, dibikin asem-asem, dibikin macam masakan apapun enak. ya, Apapun enak Pak. Ya. Saya jangan kelamaan masaknya. Kelamaan masaknya jadi malah jadi kurang enak. Ya. ya. Oke, Pak Juna. Bisa dipahami Pak Rila ya? Ya, bisa. Nanti saya tunggu ya. Terima kasih. Tunggu hasil tes yang paling potong ayamnya. Ya. Ya. Makasih. Oke, silakan yang lain. Satu lagi pertanyaan ya. Ini sudah habis waktunya. Halo? Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada closing statement Pak David cukup hari ini. Ya. Jadi
saya mau closing system, apa yang saya pengalaman saya waktu saya di Malaysia, saya berhadapan langsung dengan kalau di Indonesia mungkin setingkat dirjen ya, tapi bukan dirjen sebenarnya, dia adalah kepala lingkungan hidup di Malaysia. Dia menguasai seluruh lingkungan hidup di Malaysia, tinggi, cukup tinggi, karena di Malaysia adalah setiap negara bagian ya. Di Johor, saya bicara seperti itu. Saya bicara seperti itu. Saya waktu itu tahu. Bentar Pak David. Halo Pak. Bentar. Mentah pituling mana nih? Oke Pak. Ya. Jadi saya bicara begini. Saya bicara masalah limbah. Tuhan, kasih saya kesempatan. Kasih saya kesempatan, satu kesempatan. Ya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengambil masalah limbah yang terberat, yang orang Malaysia nggak bisa buat, yang orang asing nggak bisa buat. Dan kebetulan ada satu perusahaan 2,5 tahun ditangani limbahnya dan nggak pernah berhasil, sehingga kena denda 2 juta ringgit. Nah saya bilang, kasih saya kesempatan untuk saya mencoba, walaupun saya nggak tahu masalah itu bisa saya selesaikan atau tidak, tetapi satu kesempatan membuat Tuhan ada 2 pilihan, berhasil atau gagal. Daripada sekarang Tuhan kasih kesempatan sama mereka 2,5 tahun untuk gagal, beri kesempatan saya untuk mencoba. Nah, kata-kata itu yang saya sampaikan itu adalah kata-kata motivasi yang membuat kepala daripada DOE, Department of Environmental, dia memberi saya kesempatan sambil dia ketawa. Dia bilang, apa you punya experience? Saya bilang, tak ada. Tapi saya inovator yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, akhirnya dia bilang, saya suka apa yang dicakap. Silakan. Jadi saya dikasih kesempatan 1 minggu, dan saya selesaikan setelah 1 minggu, saya bisa tangani. Dan saya minta waktu hanya 4 hari untuk saya tangani. Ya, dan hasilnya berhasil. Jadi kalau bapak-bapak mau lihat hasil kerja saya, bisa ketik di www.aromdai, aromdai.com. Itu Sdn Berhad Malaysia. Itulah ditorehkan dalam sejarah fondasi dari perusahaan yang saya bangun di Malaysia, bahwa dalam 4 hari limbah yang 2,5 tahun tidak bisa diatasi, kami bisa atasi. Dan sekarang saya mendapat kontrak 2 tahun, masuk tahun 2 tahun lagi diperpanjang tahun ini, jadi dapat 5 tahun. Ya, 5 tahun saya sudah pegang kontrak dengan mereka, dan mereka tidak pernah pening lagi dengan limbahnya. Dari perusahaan yang limbahnya terjelek sekarang jadi yang terbaik. Nah, buat bapak ibu yang selalu katakan saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa bergerak, ya, ayo mencoba. Paling tidak ada 2 hal, berhasil atau gagal, daripada sekarang nggak ngapa-ngapain, cuma jadi penonton, cuma yang menyimak tapi tidak menjadi pelaku. Yuk kita jadi pelaku dan kita berhasil. Tapi masalah masih ada, tetapi orang yang berhasil adalah melihat peluang dalam masalah. Benar ya? Melihat peluang dalam masalah, bukan melihat masalah dalam peluang. Kalau orang melihat masalah dalam peluang, dia tidak akan pernah bergerak. Sekarang saya ajak melalui COVID-19 keadaan ini, kita buat melihat masalah, ya, melihat peluang, ya, melihat peluang, ya, dalam masalah. Ya, oke, itu saja closing system saya. Ya, Tuhan memberkati. Salam himer. Salam Hiper. Oke, Ibu Bapak, demikian yang kami sampaikan hari ini. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bikin acara lagi kesempatan lain. Insya Allah besok siang kita akan bikin kuliah Agung. David, ready ya besok ya? 1. Oke, nanti saya tanyakan Ibu Bapak, nanti saya umumkan lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hiber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching.